Memiliki hati yang bersyukur. Ketika Bapak Gembala menjelaskan di hari Minggu tentang hati yang bersyukur, saya sempat berpikir apakah kita ini dalam budaya timur yang sudah dari sejak kecil biasanya diajarkan, kalau ada seorang memberikan sesuatu pada kita, kita harus mengucapkan terima kasih. Ya, kita orang timur sudah terkenal dengan adat istiadat, sopan santun. Tapi mengapa Tuhan berikan pesan? Kita harus memiliki hati yang bersyukur. Rupanya di sini ada satu kata yang penting. Hati yang bersyukur. Bukan sekedar ucapan, bukan sekedar kebiasaan, bukan sekedar hanya sebagai adat istiadat. Coba kita lihat di Lukas pasal 17 ayat 15 sampai 17, ini menjadi dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan. Lukas pasal 17 ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Jadi Lukas 17 ini menceritakan tentang 10 orang kusta. Di mana ketika itu datang pada Yesus, meminta sesuatu pada Yesus, dan Yesus menyuruh mereka melakukan sesuatu, yaitu memperlihatkan kepada imam. Kalau kita lihat konteks perjanjian lama, ketika seorang memperlihatkan kepada imam, khususnya ketika dia menderita suatu penyakit, apalagi di sini penyakit kusta, Bapak Gembala sudah jelaskan. Waktu itu, kusta itu penyakit yang tidak ada obatnya. Mereka tidak punya pengharapan sebenarnya, tapi mereka datang pada Yesus. Dan yang menarik buat saya ini mereka melakukan apa yang Yesus perintahkan. Mereka pergi menunjukkan pada imam tanpa bertanya, tanpa memperdebatkan, dan tiba-tiba di tengah jalan sembuhlah mereka ini. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah ketika Yesus menemukan hanya satu orang yang balik dan mengucapkan terima kasih. Lalu apa anehnya orang mengucapkan terima kasih? Rupanya di sini memakai kata Eucharisteo. Eucharisteo itu suatu ucapan terima kasih yang bukan hanya basa-basi, bukan thank you, see you, bye gitu ya, bukan begitu. Tapi di sini kita lihat di ayat 16 disebutkan dia tersungkur di depan kaki Yesus dan dia mengucap syukur. Ada sedikit perbedaan antara mengucap syukur dengan hati yang bersyukur. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin ada bisa dibedakan antara give thanks, berterima kasih, dengan gratitude atau sikap yang menunjukkan bahwa dia itu sangat berterima kasih. Jadi ada satu pernyataan sikap. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya sempat cari apa sih bedanya antara give thanks dengan gratitude. Nah, di sini dijelaskan kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini. Jadi give thanks atau grateful itu adalah kata sifat. Jadi dia bisa disambungkan dengan kata yang lain, misalnya berterima kasih karena apa. Jadi grateful adalah ungkapan rasa terima kasih, satu ungkapan yang bisa diucapkan. Tapi kalau gratitude itu katanya rasa terima kasih itu sendiri. Dapat diartikan sebagai perasaan bersyukur yang mendalam kepada Tuhan. Rupanya gratitude itu ada hubungannya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi orang Samaria ini, dia datang kembali kepada Tuhan. Yang kesembilan ini tidak jelas, tidak diceritakan. Yang pasti mereka tidak balik kepada Tuhan. Apakah mereka mengucap syukur juga? Bisa jadi, mungkin tengah jalan mereka juga mengucap syukur. Tetapi, siapa yang balik dan kembali kepada Tuhan? Hanya satu orang. Dan dicatat orang ini adalah orang Samaria. Ada seorang pendeta mengatakan begini, ada orang berdoa. Waktu itu dia tersesat di tengah hutan. Dia berdoa pada Tuhan. Tuhan, tolong saya tersesat. Saya ingin keluar di hutan ini. Lalu pendeta ini bertanya kembali pada orang ini. Lalu setelah doa, apa yang terjadi? Oh, tiba-tiba saya bertemu dengan
penjaga hutan itu dan ia membimbing saya keluar di hutan. Apa yang dinyatakan oleh orang ini? Orang ini menyatakan penjaga hutan ini yang menolong dia. Lalu ketika dia doa kepada Tuhan, ketika dia minta kepada Tuhan, apa hasilnya? Dia lupa. Dia lupa kalau Tuhan menjawab doanya. Nah, ini yang menjadi suatu teguran untuk kita. Apa jangan-jangan kita juga seperti itu? Tuhan jawab persoalan kita, Tuhan jawab permintaan kita, tapi kita lupa kepada sang sumber berkat itu sendiri. Beberapa hari yang lalu saya juga sempat melihat di sosmed tentang kesaksian seorang pendeta yang disembuhkan dari blood cancer atau kanker darah. Dia katakan seperti ini, orang jangan hanya ingin corong berkatnya, tapi cari sumber corongnya. Dia disembuhkan. Dan dia sangat berterima kasih kepada Tuhan. Meskipun melalui tangan-tangan dokter, melalui obat-obatan. Tapi dia katakan Tuhan yang menyembuhkan. Obat-obatan hanya membantu. Dokter hanya menolong. Tapi sang sumber penolong itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Lalu apa yang hubungannya dengan kita? Itu perhatikan. Orang Israel ketika Tuhan bawa dari Mesir menuju tanah Kanaan, di situ mereka diberikan semuanya. Cukup. Baju tidak sobek, sepatu tidak rusak, makanan dari surga, perlindungan dari awan, malam hari dihangatkan dengan tiang api, mujizat demi mujizat diberikan. Apa yang kurang? Apakah mereka bersyukur? Dicatat di Alkitab mereka hanya mengeluh, menuntut. Jangan-jangan sikap kita itu seperti itu. Tidak puas, tidak merasa cukup. Kita hanya bisa menuntut. Tidak ada rasa berterima kasih. Tidak ada hati yang berterima kasih. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus mengenai hal hati yang bersyukur ini. Dasarnya sama di Lukas pasal 17 ayat 15-16 dengan dasar bahwa ada orang yang kembali dan mengucap syukur pada Tuhan, tersungkur di hadapan Yesus. Kata ini memakai kata Ekaristeo. Ekaristeo ini juga dipakai oleh Paulus, banyak dipakai. Salah satunya juga dipakai oleh Yesus ketika dia memberkati banyak orang. Yesus selalu mengucap syukur ketika dia akan memberkati orang. Kita lihat apa yang Paulus tulis tentang Ekaristeo ini. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Paulus menulis di sini ada 3 kata yang diuraikan dalam 3 kalimat, di mana kata ini adalah suatu keharusan pertama, kedua kata ini harus dilakukan tanpa putus atau terus menerus atau berkesinambungan atau menyambung. Yang pertama Paulus katakan adalah bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa ini artinya terus menerus, harus selalu dilakukan. Yang kedua kita lihat di ayat 17, tetaplah berdoa. Artinya berdoa ini tidak boleh terputus, harus dilakukan terus. Jadi pertama yang harus dilakukan oleh orang percaya adalah bersukacita, berdoa. Nah yang ketiga kita lihat, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini kita catat ya, dalam segala hal. Sebab itulah itu apa? Mengucap syukur itu, atau gratitude itu, atau ekaristeo itu. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Jadi di sini ditekankan oleh Paulus, mengucap syukur itu adalah hal yang Tuhan inginkan. Karena kita bisa mengerti, mengapa Yesus katakan di mana yang 9 orang ini? Kok cuma 1 orang yang balik? Karena mengucap syukur atau suatu sikap gratitude atau ekaristeo ini adalah sikap yang Tuhan kehendaki. Tuhan yang inginkan dari mana? Dari orang percaya. Ini ada suatu esensi ibadah. Suatu ibadah, ada sukacita, ada doa,
dan ada ucapan syukur. Dan ucapan syukur ini ditekankan kembali, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena ini yang menyenangkan hati Tuhan. Nanti Bapak bisa bandingkan, Paulus menulis berulang-ulang tentang hal ini di Filipi 4 ayat 4, Filipi 4 ayat 6. Dan khususnya dalam ucapan syukur ini di Efesus 5 ayat 20, sama dikatakan hal yang sama. Mari kita sedikit mundur. Kalau kita tadi mengerti, kalau ada sikap mengucap syukur dari hati itu atau gratitude itu adalah hubungan dengan Tuhan, mari kita lihat. Yesus, jadi seperti yang saya sudah katakan, sebelum melakukan mujizat, sebelum membagikan sesuatu, dia selalu mengucap syukur. Contohnya, waktu kejadian 5 roti dan 2 ikan. Sebelum melakukan mujizat, Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu perjamuan kudus, di perjamuan terakhir, sebelum memecahkan roti, seperti yang biasa kita lakukan, minggu yang lalu kita sempat lakukan, mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan, untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Lalu ia memecah-mecahkan roti dan membagikan. Jadi ini sudah suatu kebiasaan, suatu yang bukan sesuatu yang sebenarnya aneh untuk orang percaya. Bahkan Yesus sendiri memberikan contoh, dia selalu memberikan ucapan syukur pada Bapa dalam hidupnya, suatu ucapan yang sungguh-sungguh. Bagaimana dengan orang percaya? Kita lihat Daud. Di 1 Tuari 16 ayat 7, mari kita lihat di 1 Tuari pasal 16 ayat 7, ini ada suatu pembaharuan yang Daud lakukan dalam ucapan syukur ini. Ini suatu yang menarik, karena waktu itu Daud memindahkan tabut dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Dan ternyata di situ dia membentangkan kemah dan menyimpan tabut di situ. Tetapi ternyata orang Israel masih menyembah di Bukit Gibeon. Tetapi kita perhatikan, ada sesuatu yang aneh di sini. Ketika Daud melakukan sesuatu yang tidak orang Israel lakukan ketika zaman Musa. Di sini katakan, kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kalinya menyuruh Asaf dan saudara-saudaranya sepoknya menyanyikan syukur pada Tuhan. Jadi Daud melakukan satu pembaharuan dalam satu ibadah, di mana di situ disediakan tim praise and worship ketika orang datang untuk memuji Tuhan, untuk mengucapkan syukur di Yerusalem. Ini ada suatu terobosan dan Tuhan sangat berkenan di situ. Bahkan ketika Salomo waktu itu mentasbihkan bait Allah secara utuh di Yerusalem, hadirat Tuhan datang ketika ucapan syukur itu dinaikkan. Jadi ada satu hubungan ternyata dengan praise and worship yang biasa kita lakukan dalam ibadah. Tetapi yang di sini kita lihat ada sesuatu yang bukan cuma religi atau ritual yang dilakukan, tapi sesuatu yang sungguh-sungguh dilakukan. Bahkan dalam tulisan-tulisan Paulus, kita sudah dengar dari hamba-hamba Tuhan kemarin, Paulus selalu mencantumkan ucapan syukur dalam awal suratnya. Aku bersyukur pada Allah Bapa. Aku selalu mengucap syukur atas kamu. Selalu diucapkan ucapan syukur dahulu. Ini suatu yang menjadi sesuatu yang utama dalam satu ibadah, dalam suatu penyampaian berkat. Di Efesus 5 ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa pada Allah dalam nama Yesus. Jadi rupanya orang Samaria ini ketika datang, dia mengucap syukur, dia menunjukkan rasa syukurnya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan dia mengadakan suatu hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Itu Bapak Gembala sudah jelaskan. Dan di mana di situ nanti terbukalah pintu-pintu berkat lainnya. Kita tahu orang Samaria ini bukan cuma menerima kesembuhan secara jasmani, tapi secara rohani. Tuhan katakan engkau hari ini sudah mendapatkan keselamatan. Suatu yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seharusnya begitu? Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, Paulus mengatakan ini ada suatu kewajiban. Bahwa mengucap syukur itu sebenarnya bukan suatu yang, atau boleh katakan DNA orang Kristen. Ada ucapan syukur di situ, di mana orang melihat dan memuliakan Tuhan di situ. Ada doa, ada sukacita, ada ucapan syukur. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, yang namanya Spurgeon. Spurgeon ini, kalau ibu bapak suka
atau mengenal dia di awal-awal abad di 1900-an khususnya. Dia tuh banyak menulis buku-buku juga yang bagus-bagus dan luar biasa, seorang hamba Tuhan yang sangat diberkati dan memberkati. Dia katakan begini, doa jika dikawinkan dengan sukacita akan menghasilkan ucapan syukur, atau dalam bahasa Inggris disebutnya prayer with joy, itu akan menghasilkan gratitude. Doa dan sukacita itu akan menghasilkan atau melahirkan sikap berterima kasih atau ucapan syukur yang sungguh-sungguh. Mendengar itu saya pikirkan, bagaimana cara kita bisa menjaga ucapan syukur ini? Karena manusia punya kecenderungan untuk selalu tidak puas, selalu tidak cukup. Beberapa hari yang lalu saya sempat berdiskusi dengan seorang teman, di mana dia katakan ada seorang hamba Tuhan yang menurut saya itu, dia dalam pelayanannya sebenarnya sudah sangat diberkati. Semua fasilitas dia dapatkan, kendaraan, mobil, baik, bagus, bukan barang bekas, yang bagus kualitasnya. Tempat tinggal, dia dapatkan tempat tinggal di tempat perumahan yang tanda kutip di Bandung ini termasuk perumahan mewah. Sekolah, dapat fasilitas yang baik. Tetapi ketika dia bercerita, ada sesuatu yang tidak puas, tidak ditemukan adanya ucapan syukur di situ. Padahal Tuhan sudah berikan cukup. Kita lihat di Filipi pasal 4 ayat 6-8. Apakah sikap ini adalah sikap yang benar? Jangan-jangan kita pun lakukan. Kita hanya bisa menuntut pada Tuhan. Tidak ada rasa terima kasih. Jangan-jangan kita termasuk ke-9 orang kusta itu yang sudah disembuhkan juga, sudah diberkati juga, tetapi tidak ada perasaan berterima kasih pada Tuhan. Kita hanya menganggap bahwa itu adalah kewajiban Tuhan. Itu yang harusnya kita dapatkan. Berbeda dengan orang Samaria ini. Dia sangat berterima kasih untuk semua berkat Tuhan. Filipi 4 ayat 6-8. Di sini Paulus mengatakan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, nah ini yang Paulus katakan, semua yang benar, pikirkanlah semua itu. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Terus mengajak kita, dalam segala hal, kita bisa minta pada Tuhan. Tapi dengan ucapan syukur. Dan setelah kita mengucapkan syukur, Paulus katakan, kita harus jaga pikiran kita harus jaga hati kita. Dengan cara bagaimana? Pikirkanlah sesuatu yang benar, sesuatu yang mulia, sesuatu yang murni, sesuatu yang terpuji, sesuatu yang baik, sesuatu yang dapat membawa suatu pujian untuk Tuhan. Karena orang ini cenderung gampang teralihkan. Bapak Gambar sudah jelaskan, Hawa diciptakan segambar dengan Tuhan. Tetapi itu tidak menjadi kepuasan buat Hawa. Karena ketika iblis katakan, engkau baru serupa, engkau belum jadi Allah. Dan situlah Hawa pertama kali jatuh dalam dosa. Dan dia bawa Adam jatuh dalam dosa. Manusia diperhadapkan dengan suatu ketidakpuasan, satu kerakusan. Oleh karena itu Paulus dikatakan, mari kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 6-9. Dalam suatu ibadah atau ketika kita melakukan hubungan dengan Tuhan, ketika ada suatu doa, ada suatu sukacita, ada suatu permintaan atau suatu ucapan syukur kepada Tuhan, harus disertai dengan sesuatu. 1 Timotius 6 ayat 6-9. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Coba kita perhatikan sekali lagi. Ibadah, itu seperti John katakan ada doa, ada sukacita, ada ucapan syukur. Jika disertai rasa cukup,
memberi keuntungan besar. Ayat ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi di sini Paulus katakan ibadah dalam kita mengucap syukur salah satunya itu harus disertai dengan rasa cukup. Kita perhatikan orang Samaria ini dia dikucilkan, sama-sama dikucilkan dengan 9 orang yang lainnya. Dia tidak punya pengharapan lagi dalam hidupnya, hanya mungkin bisa meminta-minta, menjadi golongan orang najis. Tetapi Tuhan pulihkan hidupnya. Dan dia apa yang dia rasakan? Dia merasa ini lebih dari cukup. Buat dia ini lebih dari cukup. Buat dia ini adalah mujizat terbesar dalam hidupnya, di mana dia dipulihkan kembali, statusnya dipulihkan, kehidupannya dipulihkan, hubungan dengan keluarga dipulihkan, hubungan dengan bangsanya dipulihkan, dengan masyarakat dipulihkan, dan dia juga hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Ada rasa cukup, rasa puas, dan dia balik pada Tuhan, ucapkan terima kasih Tuhan. Saya puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Saya berterima kasih untuk apa yang Tuhan berikan. Bagaimana dengan kita? Kemarin di Kaumsel sempat dibahas, bukankah kita sudah mendapatkan apa yang orang Samaria ini dapatkan? Kita dapatkan keselamatan. Kita dapatkan janji-janji Tuhan. Status kita dipulihkan. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Berkat-berkat Tuhan dinyatakan. Mujizat Tuhan terjadi. Apakah itu belum cukup? Paulus katakan seharusnya cukup. Seharusnya cukup. Kita harus belajar untuk merasa cukup. Karena ibadah yang sejati itu adalah disertai dengan rasa cukup. Yang menarik, ada seorang hamba Tuhan mengatakan ketika seorang bisa bersukacita di dalam Tuhan, ketika seorang bisa mengucap syukur pada Tuhan, sebenarnya sama dengan yang Paulus katakan, ibadah itu banyak mendatangkan keuntungan. Ucapan syukur ini banyak mendatangkan keuntungan. Kita bisa lihat misalnya di Filipi 4 ayat 19. Seseorang yang bisa mengucap syukur, dia katakan seharusnya dia bisa membagikan rasa syukurnya itu. Dan di situ Tuhan janjikan sesuatu, Tuhan berikan sesuatu. Filipi 4 ayat 19. Di situ dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di sini Paulus katakan ketika waktu itu disampaikan orang-orang Filipi yang menyampaikan persembahan dalam ketidakmampuannya sebenarnya, atau dikenal dengan daerah Makedonia, Paulus katakan itu ada satu perbuatan yang luar biasa dan dia mengucap syukur dalam hal ini. Karena di situ katakan ketika seorang bisa membagikan ucapan syukurnya itu berupa berkat pada yang lain, maka Paulus katakan ada janji-janji Tuhan di masa depan. Allah berjanji akan mencukupkan segala keperluannya. Hal yang senada dalam 2 Korintus 9 ayat 8, itu katakan ketika seorang peduli pada yang lain, ketika dia bisa mengucap syukur apa yang dia dapatkan dari Tuhan dan dia membagikannya pada yang lain, maka Paulus katakan orang itu akan mendapat kasih karunia pada waktunya. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam apa? Dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan dalam berbagai hal kebajikan. Jadi rupanya ucapan syukur ini juga mempunyai dampak yang luar biasa. Ketika seorang bisa menyampaikan rasa kasih, terima kasih kepada Tuhan secara sungguh-sungguh, bahkan dia bisa membagikan pada sesama. Paulus katakan, ingat Tuhan tidak berhutang, Tuhan janjikan kasih karunia-Nya, Tuhan janjikan kecukupan pada orang yang membagikannya. Dan Paulus ingin kita bisa mengontrol diri, bahwa ketika seorang bisa mengontrol dirinya, dia bisa mengucap syukur apa yang semua Tuhan sudah berikan. Bukan hanya ucapan syukur dari mulut,
Seperti misalnya apa yang dilakukan oleh orang Israel, sehingga di situ dikatakan bangsa ini mengucap syukur dengan mulutnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Paulus katakan kita harus bisa mengontrol diri. Coba kita lihat di 1 Timotius 4 ayat 8. Paulus katakan ucapan syukur ini jangan hanya kita lihat secara jasmani atau di dunia ini saja. Latihan badani terbatas dulunya, tetapi ibadah yang dimana situ termasuk ucapan syukur berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh karena itu saya bisa mengerti kenapa sepertinya ketika orang Samaria ini balik kepada Tuhan, Tuhan berikan sesuatu yang boleh katakan orang lain tidak dapatkan. Orang Samaria termasuk daerah yang menjauh dari Israel. Tapi orang ini dapatkan kasih karunia Tuhan. Dia mendapatkan janji Tuhan. Janji di masa yang akan datang, di kekekalan. Dengan Tuhan mengatakan hari ini kamu mendapatkan keselamatan. Atau Bapak Gembala sudah jelaskan sesuatu. Luar biasa. Bahwa ternyata ucapan syukur ini bukan sesuatu yang sederhana. Di mana sebenarnya janji-janji Tuhan itu dinyatakan. Dan Tuhan ingin setiap anak-anaknya, termasuk saya, untuk sungguh-sungguh bisa menyadari bahwa ucapan syukur itu memang itu yang dikehendaki Tuhan. Dan itu yang Paulus katakan wajib kita lakukan. Kita harus belajar untuk bisa mengucap syukur. Salah satunya dengan cara memikirkan sesuatu yang baik, yang mulia, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan juga belajar untuk mencukupkan diri. Ketika orang merasa cukup, dia bisa bersyukur. Ketika seorang merasa tidak puas, tidak cukup, dia akan menuntut. Dia akan terus meminta lebih lagi. Nah itu bisa saya bagikan di pagi hari ini. Bahwa ini menjadi suatu bukan hanya doa tapi bisa kita praktekkan. Kalau sebenarnya Tuhan sudah memberkati kita luar biasa. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita seperti orang Israel di padang gurun. Semua Tuhan peliharakan. Mengapa kita masih memiliki hati yang tidak bersyukur? Kalau orang asing, orang Samaria bisa mengucap syukur. Mengapa anak-anak Tuhan tidak mengucap syukur? Dan Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya mempunyai hati yang sungguh-sungguh bisa bersyukur untuk semua apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Tuhan Yesus memberkati.